anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Kepala SD Taman Sari, SD Negeri Taman Sari, Bu Kamsatun SPD. Yang saya hormati Guru Senior Bu Bibit Rukmini, dan yang saya hormati kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN Taman Sari, dan tak lupa pula kepada hadirin sekalian yang sudah hadir dalam acara aksi nyata modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke hadrat baginda agung kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, kita mulai acara pada pagi menjelang siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, dan yang acara keempat pemaparan materi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ika. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Taman Sari. Kepada beliau Kamsatun SPD dipersilakan.
selaku peserta CGB, dan untuk Bapak Ibu Dewan Guru serta para hadirin sekalian yang alhamdulillah pada hari ini diberikan nikmat sehat sehingga bisa menghadiri acara workshop di ruangan SDN Taman Sari. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak, yaitu Bapak Dedi Setiawan. Beginilah ruangan yang bisa dipersiapkan di tempat yang sederhana ini. Mudah-mudahan apa yang diniatkan dan yang diharapkan ke depannya bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya, harapan kita semua sebagaimana yang dilaksanakan oleh Bapak Dedi Setiawan, yaitu sebagai calon guru penggerak. Insya Allah kita semua, terutama yang masih muda-muda ini, bisa mengikuti jejak langkah beliau untuk mengikuti guru penggerak, sehingga untuk kedepannya kegiatan belajar mengajar kita itu lebih baik lagi. Semoga harapan Pak Dedi kedepannya untuk menjadi guru penggerak ini sehingga bisa merubah atau menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Itu harapan kita semua. Semoga Bapak Ibu yang masih muda-muda ini bisa mengikuti jejak langkah beliau. Karena untuk kedepannya ini, untuk menjadi kepala sekolah pun nanti akan diambil dari guru penggerak. Begitu pun untuk pengawas. Untuk pengawas juga diambil dari kepala sekolah penggerak. Itu nanti acuannya semuanya diambil dari guru penggerak, sehingga untuk diklat sebagai kepala sekolah itu sudah tidak ada lagi. Karena seperti yang saya tahu, itu untuk diklat kepala sekolah saya mengikuti yang terakhir. Sehingga untuk kedepannya ini nanti diambil dari guru penggerak. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang diharapkan dan apa yang dicita-citakan akan terlaksana dengan baik. Tujuan yang baik insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, untuk kedepannya semoga kedisiplinan dalam kita belajar atau kita mengajar, membimbing siswa-siswa kita itu menjadi lebih baik lagi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh guru senior kepada Bu Bibit Rukmini. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Ibu Komsatun yang saya hormati, kepada Bapak Dedi Setiawan selaku CGP Angkatan 9 yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN Taman Sari yang saya hormati,
serta kepada Bapak Ibu Dewan Guru Undangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka mengikuti workshop aksi nyata modul 14 pengimbasan budaya positif di SDN Taman Sari dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya tidak akan berpanjang lebar kata, diberi kesempatan untuk memberikan sambutan selaku guru senior di sini. Mungkin hanya beberapa patah kata yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kami selaku teman-teman dari Pak Dedi mendoakan semoga semua kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Yang kedua, kami juga berharap tetap semangat dalam melaksanakan tugas sebagai CGP ini karena banyak sekali tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Yang ketiga kalinya semoga yang didapatkan di CGP nantinya dapat diterapkan di sekolah kita sehingga sekolah kita dapat maju, dapat meningkatkan disiplin baik bagi siswa-siswinya maupun bagi guru-gurunya. Sebagai teladan bagi kami dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Karena kami terus terang masih banyak kekurangan di sana dan di sini. Kita bersama-sama karena Pak Dedi sebagai CGP mungkin nantinya ternyata seperti ini. Kita harus ikut perkembangan zaman yang sekarang. Karena memang tuntutan Bapak dan Ibu guru zaman sekarang sangat-sangat banyak. Memberi contoh tauladan di akhlak moralnya, juga perkembangan pengetahuan bagi anak-anak didik kita. Sekali lagi kami hanya bisa mendoakan semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi budaya positif oleh CGP Angkatan 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Diri Setiawan MPDI. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati bersama Ibu Kepala Sekolah SDN Taman Sari, Ibu Kamsatun SPD. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru SDN Taman Sari, para senior-senior saya. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru SMPIT Darul Isoh yang alhamdulillah sudah bergabung dengan kita di ruangan ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, sehingga kita dapat mengikuti pelaksanaan pembebasan aksi nyata saya pada pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.1 tentang budaya positif. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 yang pada hari ini baru bisa melaksanakan aksi nyata berupa workshop terkait dengan materi budaya positif. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salamnya Allah mari kita aturkan kepada junjungan kita bersama, kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat serta pertolongannya kelak di yaumil kiamah, amin ya rabbal alamin. Mungkin langsung saja Bu Komsatun mohon izin
untuk menyampaikan materi. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, di sini nama saya Dedi Setiawan, MPDI. Jadi saya bertugas di SD Negeri Taman Sari sebagai guru mapel, guru mata pelajaran agama Islam, mengajar di kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian pada hari ini saya mohon izin doa restu untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak, yaitu pengimbasan budaya positif di lingkungan SDN Taman Sari. Mungkin perlu saya perkenalkan juga Bapak Ibu, tapi ini gambarnya juga saya pasang. Tadi saya nyari gambar yang bagus nggak ada. Saya difasilitatori oleh Ibu Asni Triasi. Ini kalau nggak salah beliau ini orang Palembang. Terus kemudian pengajar praktik saya sudah 2 kali atau 3 kali Bu? 2 kali ke SD Taman Sari pendampingan, itu Bapak Ujang Effendi. Kalau tidak salah beliau guru SMA Negeri Terbang Besar, SMA Negeri 1 Terbang Besar. Nah itu pengajar praktik saya dan fasilitator. Jadi kalau pengajar praktik itu satu grup, kemudian fasilitator itu membawai beberapa kelompok belajar. Jadi fasilitator itu pengajar praktiknya ada beberapa. Cuman kalau pengajar praktik itu hanya mendampingi sekitar 6 CGP gitu. Nah ini rencana tindakan untuk kasih kelas saya. Yang pertama saya menguraikan latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang akan dilaksanakan, dukungan yang dibutuhkan. Salah satu dukungan yang dibutuhkan adalah yang sekarang saya terima, yaitu support Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan apa yang ingin saya paparkan. Selanjutnya apa yang kemarin saya lakukan yaitu meminta izin kepada atasan saya, yaitu Ibu Komsatun selaku Kepala Sekolah SDN Taman Sari, kemudian meminta izin arahan kepada teman sejawat, kebetulan dalam hal ini Bapak Ujang Abdul Tholib ya, atau yang sering dipanggil Bapak Ujang gitu. Terus Bapak Ibu, mungkin sebelum saya panjang lebar ini supaya tidak ngantuk ya, ini langsung saya tanya jawab. Bapak Ibu kira-kira asing atau tidak dengan kata-kata budaya positif? Kira-kira asing atau tidak? Budaya positif itu kalau menurut Bapak Ibu apa? Apa? Budaya positif itu apa? Kebiasaan yang baik. Terus ada lagi? Budaya positif. Budaya positif itu bisa dikatakan kebiasaan yang baik. Nah, contohnya apa Bu? Berdoa sebelum belajar. Terus apa lagi? Berjabat tangan. Nah, ya. Budaya positif yang berusaha saya sampaikan adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, salah satu budaya positif contohnya adalah kalau bertanggung jawab, mungkin di SD kita ini sering kita memberikan tugas kepada anak-anak kita, misalnya sebagai petugas pengibar bendera atau petugas upacara. Ketika dia dikasih tugas,
itu dia melaksanakannya dengan bertanggung jawab atau tidak. Nah, ini beban moral bagi kita untuk menciptakan budaya positif tersebut. Salah satunya banyak, ada disiplin, ada menghormati, ada bertanggung jawab, terus kemudian gotong royong dan sebagainya. Bahkan yang perlu kita cermati Bapak Ibu, mungkin terjadi juga di sekolah yang lain, anak-anak itu sering bully dan dibully dan membuli gitu. Nah, itu budaya positif penuh hormat ini belum terlaksana atau belum ada dalam kegiatan mereka, sehingga mereka dengan spontan atau terbiasa kemudian melakukan bullying tersebut. Jadi tugas kita untuk membiasakan budaya positif tersebut di sekolah kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita mengetahui apa itu budaya positif, yang perlu kita lakukan ini Bapak Ibu, perubahan paradigma. Paradigma itu ada yang tahu? Paradigma apa kira-kira? Pengertian sederhananya apa paradigma? Halo? Hah? Apa Bapak Ibu? Paradigma. Paradigma apa? Siapa yang tahu? Paradigma itu adalah cara pandang. Cara pandang. Atau dapat dipahami dengan sederhana, perubahan paradigma dapat dipahami sebagai aktivitas perubahan cara pandang untuk menunjukkan sesuatu. Mungkin dulu kita berpikir bahwa dengan cara menghukum siswa yang telat, yang tidak mengikuti pelajaran, itu merupakan satu-satunya solusi untuk merubah perilaku mereka. Ternyata setelah dihukum masih saja melakukan kesalahan alias sami mawon. Jadi mungkin cara pandang kita yang harus diubah, bahwa dalam merubah sifat seorang anak, peserta didik, murid itu bisa dilakukan dengan pandangan yang lain, tidak selalu untuk menghukum mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Contoh, ketika mereka datang terlambat, kita disuruh untuk udah kamu lari keliling lapangan sekolahan. Terus apakah itu bisa membuat mereka jerah? Kemudian yang suka berisik di kelas, suruh berdiri berjam-jam. Terus apakah dia setelah berdiri nanti akan tidak begitu lagi? Jawabannya tidak. Sering sekali kita melakukan itu dan imbasnya atau mereka juga tidak berubah. Kemudian untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan situasi merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, kontrol itu ada beberapa poin Bapak Ibu. Salah satunya adalah kontrol kita sebagai teman. Kadang-kadang kita harus memosisikan diri kita sebagai seorang teman. Ada kontrol itu membuat seseorang atau murid itu menjadi bersalah. Ketika dia merasa bersalah, maka nanti harapannya dia menyadari kesalahannya tersebut. Terus ini Bapak Ibu teori kontrolnya. Coba kita pahami bareng-bareng kira-kira sampai mana kita bisa mengontrol anak-anak yang memang di luar batas keinginan kita sebagai seorang guru. Satu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon atau kebiasaan yang kita lakukan. Teori kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak boleh memaksa orang lain untuk berpendapat dengan kita. Kita juga tidak boleh memaksa orang lain menerima pandangan kita dengan tujuan biar sama pandangannya. Terus kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kadang kita berfokus pada perilaku anak. Anak ini kok ribut terus di kelas, ini kenapa? Kamu salah, dihukum. Ribut lagi, kamu salah, dihukum, ribut lagi. Ternyata yang perlu kita lakukan adalah kita memahami semua perilaku memiliki tujuan.
Mereka punya budaya belajar sendiri. Mungkin anak yang ribut itu tidak suka atau tidak ingin mengikuti pembelajaran di kelas atau pembelajaran secara penyampaian secara ceramah atau lisan. Mungkin dia ingin praktek, mungkin dia ingin diskusi, mungkin dia ingin membuat sesuatu begitu. Jadi kalau kita mampu menerapkan teori kontrol ini, maka kita bisa nanti mengarahkan anak-anak yang seperti itu. Terus yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kadang kita terpengaruh ya Bapak Ibu dengan sikap orang lain. Kalau orang lain acuh, tiba-tiba kita, oh tidak, mereka acuh, saya acuh. Mereka tidak peduli, saya tidak peduli, begitu. Padahal yang mampu mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Orang lain mungkin hanya sebatas imbas. Orang lain seperti itu, saya seperti inilah, seperti itu. Padahal pada hakikatnya adalah orang lain kita. Tidak ada orang yang bisa mengontrol diri kita kecuali kita sendiri. Kemudian stimulus responnya, ini bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada hakikatnya kita itu tidak mampu mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Contohnya murid kita. Kita kontrol dia tidak melakukan hal-hal negatif itu sebatas dia di sekolahan. Setelah mereka pulang kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di rumah. Kalau di sekolah anak merokok mungkin kita bisa kontrol. Kalau di sekolah anak membuli kita bisa kontrol. Tapi kalau sudah lewat gerbang sekolahan atau lewat jam pembelajaran kita tidak bisa lagi. Artinya apa? Tidak bisa mengontrol orang lain dengan seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kadang-kadang kita membujuk anak gitu kan, ayo cepat kerjakan ini. Terus kemudian dia tidak mau, baru kita memaksa, kita marah gitu. Atau kita disuruh, tiba-tiba kita sering menunjuk anak, ayo kamu jadi petugas di tengah, memimpin upacara. Enggak Pak, saya nggak mau, saya nggak bisa segala macam. Kemudian kita memaksa, memarahi dia. Padahal yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi ini kerjasama, Bapak Ibu. Kita juga harus melakukan kerjasama antara murid dengan siswa, murid dengan guru. Supaya apa? Supaya tercipta pilihan-pilihan baru. Anak-anak, mari kita belajar penaikan bendera. Mereka memilih, Pak saya ini, Pak saya itu, Pak saya ini. Nah, pilihan itu adalah sesuai dengan minat mereka. Dan biasanya yang memilih pasti melaksanakan daripada yang ditunjuk. Itu pasti jarang yang mau. Ada pun yang mau itu dengan terpaksa. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menangan. Jadi kalau bisa kita ini berpikirnya harus menang terus, Bapak Ibu. Tidak boleh kalah. Untuk menciptakan budaya positif ini kita harus menang terus. Artinya apa? Kita harus konsisten. Ketika ada murid itu tidak memiliki budaya positif, kita tegur besok belum, kita tegur besok belum. Nah, kita harus berpikir menang. Artinya apa? Kita yakin suatu saat kalau kita terus-menerus mengingatkan, mengontrol, kemudian mendampingi siswa tersebut, insya Allah kita yang menang. Artinya apa? Tertancaplah disiplin dalam diri anak tersebut. Baik Bapak Ibu, sebelum saya ke sini mungkin ada yang perlu disampaikan. Saya minta tanggapan dari Bapak Ibu. Kira-kira penyampaian saya tadi ada yang kurang atau ada yang berlebih ya, atau Bapak Ibu melongo saja lihat saya ngantuk ya. Silakan kira-kira apa yang perlu ditanyakan monggo. Terus kemudian apa yang perlu dikonfirmasi monggo, atau yang belum dong yang mana. Nanti sama-sama kita dongkan. Monggo. Monggo, Ustaz Fahrul. Apa yang perlu dikonfirmasi atau ditanya dan didiskusikan boleh sebelum kita melangkah di perubahan paradigma teori kontrol. Monggo. Nanti kita diskusi
diskusi kita supaya membangkitkan suasana kelas ini, kita nanti ice breaking sebentar. Monggo Bapak Ibu. Kalau begitu saya tanya. Mungkin dari Pak Eka dulu. Kira-kira Pak Eka, ada atau tidak budaya positif yang terlewat di kelas Bapak? Kira-kira apa? Budaya positif di kelas Anda, tapi itu tidak bisa diterapkan. Kira-kira apa? Berarti kelas Anda sangat memiliki budaya positif ya. Contohnya satu saja budaya positif yang terlaksana dengan baik di kelas Bapak. Alhamdulillah sepertinya tiket kelas. Iya, setiap hari rajin tiket. Sama ini, ya setiap hari kan positif Bu. Baca doa, setiap akhir pelajaran ya selalu baca doa itu sudah terlaksana dengan baik. Ya, termasuk waktunya juga ya rajin. Alhamdulillah. Iya. Gurunya sangat rajin. Iya, sangat rajin sekali. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, tadi Pak Eka sebagai wali kelas 2 memaparkan satu budaya positif yang ada di kelasnya, yaitu piket kelas. Nah, piket kelas itu termasuk budaya positif atau nilai positifnya apa kira-kira? Piket kelas, mau melaksanakan piket kelas itu berarti budaya positif yang dibangun oleh Bapak Eka ini apa? Apa kira-kira? Tanggung jawab. Karena anak itu pasti dijadwal ya Pak Eka ya, hari Senin siapa, hari ini siapa gitu. Kemudian ketika dia melaksanakan, budaya positif yang mampu dia laksanakan adalah tanggung jawab. Kalau anak sudah memiliki nilai tanggung jawab, maka kita tinggal mengembangkan beberapa nilai-nilai positif lagi di diri anak. Contoh, disiplin, saling menghormati, kemudian peduli, empati dan sebagainya. Mungkin itu dari Pak Eka atau dari ibunya ada yang ingin menyampaikan. Bu Iis, kira-kira budaya positif apa yang susah sekali diterapkan di kelas Bu Iis? Budaya positif apa yang susah diterapkan? Intinya apa, bagaimana? Ya namanya anak-anak ya Pak, kalau misalkan waktunya masih belajar kadang kan ada yang suka jalan-jalan ribut, itu yang susah Pak. Artinya anak itu tidak aktif mengikuti pembelajaran di kelas. Iya. Atau kelewat aktif. Ya. Berarti apa nama budaya disiplinnya belum terbangun dalam kelas ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang hadir di sini bisa nggak ngasih masukan? Apa yang harus dilakukan oleh Ibu Iis yang ketika mengajar ada beberapa murid atau sebagian besar itu tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, atau lari-larian, atau ngobrol, itu kira-kira apa? Mungkin Ibu senior yang lebih bisa ngasih gambaran. Apa kira-kira Bu? Mungkin salah satunya kita ubah cara mengajar kita. Mungkin selalu monoton suruh nulis terus. Kita harus pandai-pandai memilih metode apa sih yang harus kita terapkan jika anak seperti ini. Kadang memang selaku guru bingung ya. Terutama saya di kelas 6, anaknya udah gede-gede, mau marah, takut nanti timbulnya dendam di belakang. Tadi kita berusaha bagaimana mencari metode apa sih yang harus kita terapkan. Mungkin dari saya seperti itu. Jadi tidak monoton satu metode pembelajaran yang diterapkan. Baik, terima kasih. Jadi untuk membuat anak itu bisa aktif ya, membangun budaya positif disiplin salah satunya dengan pembelajaran yang tidak monoton. Mungkin hanya suruh tulis, kemudian baca gitu. Mungkin anak-anak juga perlu bernyanyi, atau anak-anak juga butuh gerakan, sekedar dibawa keluar berlari-lari kecil gitu. Atau anak-anak itu butuh ekspresi, menunjukkan ekspresinya. Mungkin kita bisa bawa satu atau dua benda
kemudian suruh merespon minat belajarnya yang mana. Contoh, apa kamu suka dengan poster atau suka dengan video? Nah, misalnya kita sedang ingin melaksanakan pembelajaran tentang pencernaan, alur pencernaan manusia misalnya. Kira-kira kita belajar melalui poster atau video anak-anak. Jadi ketika mereka milih poster Bu, berarti minatnya sudah terbangun dan itu insya Allah kita akan mudah untuk mengarahkan. Jadi itu terima kasih Bu Bibit sudah memberikan. Mungkin ada yang lain kira-kira apa lagi selain metode belajarnya? Monggo Bu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang SMP, monggo. Kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh ilustrasi yang disampaikan Ibu Iis terkait dengan anaknya suka lari-lari, anaknya tidak mau mendengarkan, tidak fokus. Ada dari ibu-ibu SMP-nya? Ada? Pak Harun? Ya. Selain dengan metode Selain metode, mungkin bisa kita dengan menampilkan satu kalau di pembelajaran itu ada ice breaking atau sekedar bermain memunculkan minat bakat anak pada pelajaran kita. Entah itu tepuk-tepukan kan gitu. Kalau di SD kan itu ada tepuk semangat ya. Nyanyi. Mungkin Bu nanti bisa mempraktekkan tepuk semangat. Tapi semuanya bisa ya, Bapak Ibu tepuk semangat ya. Coba ayo kita bareng-bareng tepuk semangat dulu kira-kira supaya nanti kita praktekkan juga di anak-anak. Ayo ya, Bapak Ibu saya memadani. Tepuk semangat. Tepuknya semangat, ibu gurunya tidak semangat. Semangat. Ayo coba sekali lagi ya. Oh ya berdiri, oke berdiri. Saya minta untuk Bapak Ibu berdiri ya. Nah, Bapak Ibunya berdiri. Kita tepuk semangat dengan semangat ya. Yuk, tepuk semangat. 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 Oke, terlihat ya lebih semangat anak-anak SD daripada SMP. Iya, karena ini sering dilaksanakan di SD. Kalau SMP mungkin dilaksanakan nggak Bu? Tepuk semangat. Apa yang dilaksanakan di sana? Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah ini, siapa yang memiliki kontrol itu sebenarnya Bapak Ibu? Ada anak bandel, ya kan? Kemudian anak itu harus kita kontrol. Konsekuensinya kalau tidak kita kontrol, itu satu, dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dua, nulari kancane. Ini pasti. Ya, Bapak Farul ya. Nah, cara yang baik, ya kan, untuk mengontrol hal tersebut itu sebenarnya dengan apa? Kalau kita melihat paparan ini, Bapak Ibu, ya, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Artinya Bapak Ibu, sebenarnya yang mampu mengontrol seseorang itu adalah dirinya sendiri. Anak yang tidak terkontrol, yang misalnya tidak disiplin dan sebagainya, sebenarnya yang memegang kontrol paling baik itu adalah dirinya sendiri. Tugas kita sebagai guru apa? Hanya memotivasinya, hanya memberikan arahan, pendampingan supaya kontrol itu keluar dari dirinya sendiri. Kalau anak tidak punya kontrol diri, maka anak itu ya lepas Bapak Ibu. Salah satu kontrol itu berasal dari seorang guru, ya, pengarahan dan motivasi. Contoh. Kalau saya ngajar agama misalnya, praktek sholat misalnya. Nah, salah satu kontrol supaya anak-anak mau sholat tertib dengan baik, maka salah satu saya katakan
bahwa ketika kita sholat itu tidak boleh berbicara, tidak boleh mainan. Kalau berbicara mainan itu nanti bisa batal sholatnya. Nah itu kontrol dari saya. Tapi walaupun saya bilang begitu, itu tetap tergantung anaknya. Kalau anaknya memang usil ya tetap dia gerak. Dia jahilin temennya. Ini tugas kita Bapak Ibu. Memang berat memunculkan motivasi dari anak yang tidak ada motivasinya, memunculkan minat belajar dari anak yang tidak punya keinginan untuk belajar. Nah itu tanggung jawab kita. Berat memang. Tapi kalau kita tidak lakukan, ya berarti kita tidak guru. Kalau kita tidak mampu melaksanakan, ya berarti kita belum pantas menjadi seorang guru. Gitu. Jadi posisi yang paling baik adalah mengeluarkan atau mau menampilkan kontrol pribadi mereka, itu dengan motivasi-motivasi dari kita. Baik motivasinya berupa restitusi ya, atau dengan istilahnya dengan penghukuman dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, kita masuk dalam disiplin sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Bu Iis tadi. Nah, disiplin. Coba saya minta tolong Bu Ika untuk membacakan itu. Apa disiplin? Ya, baca aja. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Bapak Ibu, saya tak mencoba membawa Bapak Ibu sekalian pada satu bentuk poin, yaitu hukuman. Sudah pasti ketika ada anak melanggar kedisiplinan, yang kita lakukan pertama adalah apa? Menegur atau menghukum. Itu pasti. Pasti ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau menurut pengetahuan terkini, itu tidak boleh dilakukan. Boleh dilakukan itu hal terakhir, paling terakhir. Atau kalau perlu itu tidak dilakukan. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, hal yang paling baik selain menghukum, ya, selain menghukum, itu apa yang kita lakukan kepada anak yang melanggar norma atau melanggar kedisiplinan? Kira-kira apa Bapak Ujang bisa menyampaikan? Selain hukuman, apa yang kita lakukan kepada anak yang melanggar disiplin di sekolah? Monggo. Ya cuma dinasehati aja untuk tidak diulangi lagi. Baik, nasihat. Ada lagi? Bu Bibit apa selain nasihat? Dirayu, ya. Bu Tati, di kelas 1 apa selain hukuman yang dilaksanakan? Dia ditanya, ya, ditegur, ya. Paling nangis. Kalau di SMP bagaimana Bu? Selain hukuman, apa yang jenengan lakukan ketika anak itu melanggar peraturan sekolah? Enggak dihukum enggak. Apa? Ini menurut pengalaman Bapak Ibu aja. Menurut pengalaman Bapak Ibu. Apa? Waktu itu kami pernah mendudukkan salah satu anak SMP yang itu tuh bisa dikatakan paling nakal ya Pak. Nah setelah itu lumayan anaknya bisa sedikit ada perubahan. Iya. Yang lain coba. Menurut pengalaman Bapak Ibu aja. Kira-kira apa? Apa kira-kira menurut Bapak Ibu aja? Ayo Ustaz Fahrul. Kayaknya pengalamannya baik. Anak-anak nakal. Bismillah. Kalau sepengalaman saya, karena mungkin
artinya win-win solution. Jadi kita sama-sama menang, kita menang dia menang, artinya nanti bisa mengubah paradigma berpikir anak juga. Itu kalau biasanya seperti itu. Kita coba ngobrol secara ini gitu kan, secara pribadi dengan anak tersebut, kemudian kita ini itu menjadi salah satu cara kalau untuk anak SMP. Tapi kalau untuk anak SD ya mungkin sebenarnya agak dia bisa juga, cuman mungkin nanti yang kelas tinggi gitu. Kalau kelas bawah kayaknya bisa juga. Iya. Reward, ya bisa jadi ya, reward. Baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Justru kita tadi baru saja menggali potensi menyelesaikan masalah anak disiplin itu tidak pertamanya bukan hukuman, Bapak Ibu. Ada yang tadi menasehati, ada yang tadi merayu, ada yang tadi apa melakukan pendekatan, anak dipanggil, didudukan dan dinasehati. Kemudian dari Ustadz Fahrul ada istilahnya menjadi seorang teman. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika ada anak yang kurang disiplin, itu pertama yang harus dilakukan guru itu bukan hukuman. Bukan. Hukuman itu terakhir. Bahkan kalau perlu tidak digunakan sama sekali hukuman itu. Karena apa? Kita ini sedang berada di fase bagaimana anak itu merdeka dalam belajar. Pembelajaran terpusat pada peserta didik atau anak. Bahkan ada istilah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran ini tidak disamaratakan Bapak Ibu. Kalau ada anak yang sudah bacanya bagus, ini kelas rendah ya, dengan anak yang tidak bisa baca sama sekali, tentu perlakuan kita berbeda. Tugasnya juga tidak boleh sama. Misalnya tugas besok membaca puisi, yang sudah bisa baca lancar ya, yang belum bisa baca maju dengan nangis. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita mampu mengelola kelas, membeda-bedakan anak sesuai dengan bakat dan minatnya, maka yang terjadi adalah mereka memiliki kesempatan yang sama untuk menerima pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, jadi kembali kepada kedisiplinan. Disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, sebenarnya tidak juga. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Sebenarnya tidak boleh dihukum. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Bahkan itu kalau boleh tidak perlu dilakukan. Ya tadi sudah contohnya, tanpa menghukum kita bisa mengontrol anak itu untuk kembali ke jalan disiplin tanpa harus ada hukuman. Nah, Bapak Ibu, ini rujukan daripada pemahaman kurikulum merdeka, yaitu pemahaman Ki Hajar Dewantara yang sekarang dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Contoh Bapak Ibu, ya, ini sering terjadi pada diri kita. Kalau kita tidak disiplin, maka kita butuh orang lain untuk mendisiplinkan. Contoh, kalau ASN, kalau PNS itu butuh peraturan, butuh preserving misalnya, supaya kita tertib gitu. Atau kalau anak-anak, disiplin itu harus ada peraturan, harus ada kesepakatan. Kalau kalian tidak disiplin, nanti begini dan begitu. Tapi kalau motivasi itu datangnya dari kita, maka kita tidak butuh orang lain untuk mendisiplinkan kita. Karena pada hakikatnya kita sudah memiliki motivasi di dalam diri untuk disiplin. Karena apalagi sebagai seorang guru Bapak Ibu, guru itu kalau bahasa dulunya digugu dan ditiru. Digugu apanya, ditiru apanya. Digugu apa yang diucapkan, ditiru tindak tanduknya atau akhlaknya.
Nah, ini teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Ada eksternal, motivasi eksternal, ada internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan, nah ini eksternal Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh begini, untuk menghindari ketidaknyamanan, ya kan? Misalnya ada nanti ini kita sebentar lagi mau printer ya, Bu Bibit. Sebenarnya itu kan kalau boleh jujur kita melakukannya terpaksa. Untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau kita tidak melakukan perintil, bisa-bisa kita ditelepon dinas, diberikan apa? Teguran kedisiplinan. Untuk menghindari itu weslah berangkat perintil. Nah, motivasi itu dari luar. Kemudian ada lagi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contoh ini kan, saya mau berangkat nih, berangkat disiplin. Kemudian misalnya saya mau disuruh pergi workshop di Bandar Lampung. Ternyata tujuannya kalau pergi workshop di sana itu ada uang sakunya misalnya, atau ada transportnya. Nah itu juga itu motivasi eksternal juga, sehingga kita mau melaksanakan itu karena ada sesuatunya. Nah, ada yang motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Loh, saya ini guru. Kalau saya nggak disiplin, lah murid saya bagaimana? Nah, ini dilemanya. Saya ini guru, kalau saya tidak berakhlakul karimah, bagaimana murid saya? Saya ini guru, apakah pantas guru ngumpulke layangan bareng-bareng misalnya? Ya kok gurunya yo muridnya yo layangan terus, kon ngaji angel, angel lah. Terutama nasi karo layangan. Nah ini perlu Bapak Ibu. Makanya guru itu ya digugu dan gigi biru. Apalagi guru-guru muda. Bagaimana penampilan saya? Saya ini masih gadis misalnya ya, mohon maaf. Harus ada penampilan menarik supaya nanti cepat dapat jodoh atau apa. Tapi kita harus memikirkan efeknya. Kalau gurunya pakai pakaian yang modis, tentu muridnya lah ibu kayak ngono, aku yang gini. Nah, pasti itu. Apalagi yang ngajar di SMA itu sulit sekali itu. Apalagi nih, guru masih muda, misalnya guru baru fresh, baru keluar, baru lulus gitu kan. Terus kemudian laki-laki biasanya nongkrong, biasanya ngegame bareng misalnya kan. Nah kalau sudah dari guru, harusnya itu dihilangkan. Kalau masih jadi guru ngegame, ya anaknya ngegame, pak, jalur ID ini pak, ayo mabar bareng, kan ngono terusan. Ya, tadi ya itu penting gitu. Nah, makanya saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan itu gitu. Oh, berarti tidak ada bedanya murid dengan guru. Maka hal yang harus kita lakukan adalah memotivasi diri untuk supaya berbuat lebih baik, terus lebih baik, sehingga nanti secara otomatis anak murid itu melihat kita dan mencontoh kita itu. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kita bahas satu-satu ini. Udah berapa, Pak Berdi? Udah 55. Oh iya, 55. Bentar. Nah, Bapak Ibu, coba saya minta Bapak Ibu mencarikan contoh saja dari setiap lingkaran ini. Ya, coba peraturan kelas. Contohnya apa? Piket kelas. Oke. Keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Apa, Bu? Hah? Baru dengar. Oh ya. Lingkungan positif. Contohnya apa? Lingkungan belajar yang kondusif, yang disiplin ya. Budaya positif. Oh iya, 5S ya Pak. Senyum, salah, Assalamualaikum. Bapak Ibu, peraturan kelas itu biasanya banyak ditempel-tempel di kelas. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu peraturan kelas. Tidak boleh
mencontek. Itu peraturan kelas. Tidak boleh apalagi ya, mengganggu temannya, tidak boleh ribut, itu peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa? Keyakinan kelas apa Bapak Ibu? Ada peraturan, ada keyakinan. Nah, ini yang harus kita lakukan supaya kita tidak melulu menggunakan hukuman untuk menghentikan anak-anak yang tidak disiplin. Kita harus memiliki keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Ya, salah satunya, contohnya. Pengertiannya coba Bu, tolong dibacakan. Pakai bahasa Indonesia, jangan bahasa Arab ya. Saya mau dengar Pak Fahrul loh. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gaussen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, Bapak Ibu, jadi poinnya peraturan dengan keyakinan kelas itu memiliki perbedaan tingkatan. Peraturan biasanya dibuat dibuat oleh guru ya untuk berusaha mengondisikan kedisiplinan kelas. Cuman keyakinan kelas itu lebih daripada itu, bisa membangkitkan motivasi anak untuk tanpa teguran mereka melaksanakan kebaikan-kebaikan yang kita inginkan. Itu namanya keyakinan kelas. Salah satunya saya pernah membuat keyakinan kelas. Bentar. Loh, kok nggak ada? Bentar. Oh iya, keyakinan kelas. Nanti saya kirim. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu adalah kata-kata positif yang kita sampaikan kepada anak supaya mereka memiliki rasa itu. Contoh begini, kalau peraturan jangan membuang sampah sembarangan, keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya apa berarti? Tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan. Tidak boleh ribut di kelas. Berarti keyakinan kelasnya aktif dalam pembelajaran. Kemudian tidak boleh mencontek, jujur, percaya diri, itu keyakinan kelas. Jadi menimbulkan kejujuran, menimbulkan untuk anak itu bisa melalui dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan sebatas begini Bapak Ibu, peraturan selama saya tidak melakukan itu berarti saya tidak dihukum. Dan kadang-kadang peraturan itu disiplinnya anak karena peraturan hanya di depan gurunya. Misalnya nggak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau ada gurunya nggak mungkin membuang sampah sembarangan. Tapi kalau gurunya istirahat di kantor, masuk loh, ini sampah siapa nggak tahu Bu, bukan saya Bu loh, begitu. Nah itu belum terbentuknya yang namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu tumbuh dari diri seseorang murid, sehingga murid itu tanpa disuruh, tanpa diawasi, tanpa dihukum, takut diambil hukuman, itu bisa melaksanakan apa yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah ini Bu, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak, lebih mencakup seluruhnya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhatan pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Coba Bapak Ibu, saya berikan waktu 2 menit untuk kira-kira bisa menuliskan
satu keyakinan kelas yang nanti akan ditempel di kelas ibu masing-masing, yang sesuai dengan karakteristik anak didik ibu di kelas masing-masing. Saya berikan waktu 2 menit sambil saya mencari apa keyakinan kelas saya yang pernah saya buat. Nanti saya tanya satu-satu, kita diskusi satu-satu. Monggo. Satu keyakinan kelas yang kira-kira nanti akan diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Ibu, ini contohnya ya, keyakinan kelas. Hadir tepat waktu, itu pernyataan positif. Kalau peraturannya dilarang terlambat, itu peraturan kelasnya. Terus kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terus menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Misalnya tidak boleh, peraturannya apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus kemudian letakkan barang pada tempatnya. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Tidak boleh ribut di kelas. Tidak, itu peraturannya. Nah ini keyakinan kelasnya yang harus kita bangun di dalam kelas kita masing-masing. Yaitu contoh daripada keyakinan kelas. Ada yang sudah nemu Bapak Ibu? Satu aja. Dilarang mengganggu teman. Coba dijelaskan. Jadi peraturan kelas dilarang untuk mengganggu teman. Nanti kalimat positifnya adalah saling menghormati teman. Ya, saling menghormati. Kalau dilarang mengganggu teman itu masih dalam kategori peraturan kelas. Kalau keyakinan kelasnya saling menghormati. Ada yang lain? Coba. Apa? Seharusnya Bapak Ibu dengan apa? Kecanggihan teknologi sekarang, kita sudah bisa memanfaatkan hal-hal seperti ini untuk menggali minat belajar dan motivasi belajar anak-anak didik kita. Kita buat ilustrasi-ilustrasi seperti ini, kita sampaikan kepada anak supaya mereka bareng-bareng meyakini ini sebagai keyakinan kelas yang harus dilaksanakan, tidak boleh dilanggar. Kalau kita mau buat peraturan, Bu, anak sekarang itu susah diatur, Bapak Ibu. Banyak yang susah diatur. Kita capek ngomong, kita capek hukum. Kadang-kadang mereka malah saking seringnya dihukum, malah Bu, kapan saya dihukum lagi? Kan gitu. Ada itu. Ini, ya kebiasaan gitu. Ada yang sudah, Bapak Ibu? Ya, saya kasih waktu 1 menit lagi, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu satu keyakinan kelas lagi. Tadi sudah dari Ustaz Harun apa? Ferry.
mengerjakan tugas, kegiatan positifnya bertanggung jawab terhadap tugas. Ya. Kerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Betul itu. Supaya anak-anak memiliki tanggung jawab. Kalau ada yang lain, Bapak Ibu? Nah, saya sedikit menjelaskan Bapak Ibu. Peraturan kelas dibuat, kemudian habis itu kita buat keyakinan kelas, maka harapannya adalah lingkungan yang positif, lingkungan kelas yang positif itu tercipta Bapak Ibu. Kalau sudah lingkungan kelas itu tercipta dengan positif, maka dampak positifnya adalah itu akan menjadi budaya positif di sekolahan tersebut. Kita bisa Bapak Ibu positif belajar, contohnya disiplin, bertanggung jawab, anak-anak piket, anak-anak mengerjakan PR-nya, anak-anak mengerjakan tugasnya, maka itu nanti kalau mereka sudah meyakini nilai-nilai tanggung jawab itu, maka lingkungan akan positif, akan tergerus nilai-nilai yang tidak disiplin menjadi nilai-nilai yang disiplin tanggung jawab, sehingga lambat laun itu akan terciptalah yang namanya budaya positif. Nah, budaya positif ini yang sangat kita harapkan dan senantiasa kita harus bareng-bareng berkolaborasi antar warga sekolah untuk menciptakan budaya positif. Contoh sederhana ini terkait dengan kebersihan lingkungan sekolah. Maka kita harus mengajak seluruh warga sekolah untuk menjaganya bersama-sama. Baik dari ibu-ibu kantin, dari anak-anaknya, dari gurunya, dari semua unsur kepentingan di sekolah, bahkan dari orang-orang selingkungan sekolah. Maka kita wajib menegur kalau misalnya ada warga yang sekitar sekolah itu membuat kotor sekolahan. Misalnya mereka menggunakan lapangan sekolahan, kemudian membawa sampah, kemudian tidak membersihkannya. Kita harus menegurnya. Apalagi kalau misalnya ada menggunakan kotak sampah sekolah untuk kotak sampah pribadi mereka, sehingga kotak sampah itu menimbulkan bau yang kurang sedap karena limbah limbah sampahnya dari limbah dapur. Kalau kita kan tidak. Jadi sekolah itu mungkin limbahnya cuman ya kertas, ya daun, cuman plastik seperti itu. Cuman kalau sampai digunakan limbah dapur, ya mau nggak mau itu lingkungan kita akan bau kalau tidak ditangani dengan baik. Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu bisa mengakhiri sesi aksi nyata saya. Saya butuh 2 pertanyaan dari Bapak Ibu terkait pemaparan saya. Mungkin kalau bisa saya jawab langsung saya jawab. Kalau tidak bisa jawab nanti saya minta bantuan Bapak Ibu untuk menjawabnya. Monggo, 2 pertanyaan, boleh dari slide mana saja. Saya buka dulu. Boleh dari slide ini atau ini atau ini. Monggo, 2 pertanyaan saja. Gak apa-apa, baca aja. Untuk mengakhiri harus ada 2 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, 2 pertanyaan. Langsung kita jawab. Kalau tidak ada, saya yang bertanya.
kemudian menjadi keyakinan kelas itu kan harus ada upaya antara warga belajar agar keyakinan kelas itu tumbuh. Nah, di antara salah satu upaya agar keyakinan kelas itu bisa tumbuh di warga belajar itu apa? Bagaimana? Terima kasih. Untuk menumbuhkan keyakinan kelas perlu serangkaian usaha, Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus memiliki yang namanya keyakinan kelas tersebut kita buat. Ya. Keyakinan kelas itu boleh berupa poster, boleh berupa kreasi anak, jadi ditulis, dilukis dan sebagainya, kemudian ditempel sehingga tanpa kita mengulang-ulang mereka secara otomatis memandang, bisa melihat dan memandangnya. Nah, bagaimana upayanya? Satu, kita terus-menerus meyakinkan mereka bahwa apa yang ada di tulisan keyakinan kelas itu adalah hal positif yang harus kita lakukan. Saya buka keyakinan kelas saya. Nah, usahakan bagaimana kita menanamkan kepada siswa untuk hadir tepat waktu. Hal positif, hal yang paling baik ketika anak belajar adalah hadir tepat waktu. Konsekuensi hadir tepat waktu, terus rewardnya apa, itu harus kita sampaikan Bapak Ibu. Sehingga apa? Hadir tepat waktu ini menjadi keyakinannya. Saya kalau tidak hadir tepat waktu, nanti saya akan rugi, begitu. Nah, itu upayanya. Kemudian misalnya berdoa. Nah, kalau saya tidak berdoa, nanti belajar saya akan susah dan sebagainya. Jadi penanaman keyakinan kelas itu supaya anak bisa meyakini bahwa itu hal positif yang harus dilakukan. Jadi upayanya adalah pembiasaan, Pak Marun. Pembiasaan anak untuk melakukan hal-hal positif ini sehingga nanti dalam akhirnya mereka meyakini bahwa itu harus dilakukan. Contoh menjaga kebersihan kelas dan sekolah gitu kan. Kalau anak tidak memiliki tanggung jawab terkait dengan menjaga kebersihan atau anak tidak meyakini tentang itu, maka mereka akan susah untuk menjaga kebersihan. Maka yang kita lakukan adalah memberikan motivasi supaya kebersihan ini terjaga di kelas dan sekolah. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, kita memberikan motivasi lagi bahwa siapapun yang belajar dengan bersungguh-sungguh maka dia akan meraih cita-citanya. Hal-hal positif itu yang harus kita dukung, harus kita mantapkan, harus kita dampingi anak-anak sehingga mereka bisa membuat keyakinan dirinya, meyakini keyakinan kelas sebagai bentuk keyakinan dirinya. Hal-hal baik yang harus mereka lakukan. Itu Pak Farul. Cukup? Adakah apakah upaya misalnya kan itu hanya sebatas apa istilahnya mengingatkan dan sebagainya. Mungkin ada kalau yang pernah kita pelajari di kampus, di antara salah satu mungkin upaya untuk keyakinan kelas ini tumbuh adalah melibatkan warga belajar, misalnya antara guru dengan murid itu terlibat aktif tentang peraturan kelas tersebut. Misalnya ini coba kira-kira peraturan ini, misalnya tadi peraturan keyakinan kelas sudah dibuat Pak Dedi ini gitu. Kemudian nanti kita istilahnya sharing lah atau gimana dengan warga belajar. Ini bagaimana kira-kira perlu ditambah dikurangi atau bagaimana? Itu itu mungkin salah satu cara juga Pak ya? Ya, betul. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas dan peraturan kelas, kita itu berdiskusi terlebih dahulu kepada anak didik kita. Contoh, kalau misalnya di kelas kita itu kotor sekali, maka bagaimana cara membuat peraturan kelas itu terus dinaikkan menjadi keyakinan kelas. Maka peraturan kelas adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan sampai itu berlangsung lama, kemudian keyakinan kelas itu bisa kita tambahkan menjadi keyakinan kelas dan bahwa menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Maka betul sekali apa yang dikatakan Pak Farul, harus melibatkan mereka supaya mereka itu merasa tidak terpaksa untuk melakukan peraturan itu, untuk melakukan keyakinan kelas itu. Karena apa? Pada dasarnya itu yang mereka inginkan. Tapi kita memberikan wawasan dulu, hal-hal positif-positifnya kita sampaikan, bahwa menjaga kebersihan misalnya kita pakai sebagian dari iman dan sebagainya, mungkin bisa seperti itu. Maka salah satunya adalah melibatkan mereka dalam merumuskan segala bentuk keyakinan kelas yang akan kita buat dan peraturan kelas. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan terakhir.
mungkin dalam penyampaian saya banyak kelirunya, banyak kurangnya, maka seperti yang saya katakan tadi, kalau kurang mohon ditambahkan oleh guru senior, kalau salah mohon dibenarkan oleh guru senior, kalau memang ada beberapa yang kurang pas mohon diarahkan supaya pas. Jadi terakhir saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi kegiatan positif dan membawa manfaat untuk saya pribadi, kemudian untuk para hadirin sekalian. Dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa rutin kita lakukan untuk menambah wawasan kita sehingga kita mengikuti kodrat zaman. Karena kata Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu harusnya menuntut, bukan mendorong, bukan mengajari, tapi menuntut. Bagaimana anak-anak ini dituntut dari hal-hal yang buruk kepada hal-hal yang baik, atau dari hal-hal yang negatif kepada hal-hal yang positif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti saya minta kesediaannya untuk bisa foto bersama. Kok mati mas? Drop. Terminal itu. Bawa charger. Enggak mati. Ya biar ada bannernya nanti di mana. Itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pada hari ini telah kita laksanakan. Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara, apabila banyak salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.